Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Kabar terkini. Persada FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita jumpa di radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kami hadirkan temani Anda di kabar terkini Persada FM. Ya, kami update ya perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari MTA Cabang Waru 1 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kali ini di MTA Cabang Waru 1 Sukoharjo, Jawa Tengah sedang menyelenggarakan bakti sosial donor darah bekerjasama dengan PMI Sukoharjo. Nah, bagaimana gambaran terkini terkait dengan kegiatan yang ada di sana dan bagaimana pula untuk gambaran selengkapnya saat ini, pendengar? Kami terhubung dengan Bapak Supandi selaku Ketua MTA Cabang Waru. Kami hadirkan dalam segmen kabar terkini Persada FM. Kabar terkini. Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Supandi? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Ni. Alhamdulillah. Ini posisi sedang ada di mana nih Pak Supandi? Ini di MTA Cabang Waru 1 dalam proses donor darah saat ini yang waktu ini belum selesai dari proses dalam melaksanakan donor darah. Oh begitu. Tadi mulainya dari jam berapa? Ya, mulai jam 8.30 sudah mulai diambil darahnya tadi. Oh gitu. Kalau targetnya nanti sampai jam berapa nih Pak Pandi? Ya nanti sampai yang donor darah habis karena ini baru proses. Nanti kalau yang donor darah sudah tidak hadir, sudah ditutup. Oh begitu. Berarti ini masih proses berlangsung ya sampai nanti selesai begitu ya Pak Pandi ya? Ya, Mbak, ya. Iya, siap. Nah, ini kalau terkait dengan jalan donor darah kegiatan kali ini bisa digambarkan terlebih dahulu seperti apa nih Pak prosesnya? Ya, proses donor darah saat ini bahwa yang daftar lewat HP perwakilan itu sebanyak 110 warga, dari Cabang Waru 1 20 warga, dan dari saudara lain warga itu yang daftar mendadak ini banyak sekali. Dari kepolisian juga ada ini tadi daftar mendadak dan sudah ada yang langsung dari Bapak Polisi langsung diambil darahnya tadi. Oh, alhamdulillah. Baik. Nah, kalau dari para peserta juga ini dari mana saja nih Pak Pandi? Ini kan perwakilan Sukoharjo. Seluruh cabang sebanyak 48 cabang seperwakilan Sukoharjo dipanggil semuanya. Maka daftar pada HP milik perwakilan. Jadi dari 48 cabang mengirimkan tidak banyak-banyak karena kalau banyak nanti malah banyak yang tidak terambil ya? Maka yang cabang yang banyak warganya 4 orang, yang sedikit warganya itu 1, 2 atau 2 orang, itu panggilan dari MTA perwakilan. Kemudian juga kepada warga sekitar majelis yang ditempati. Begitu, Mbak. Siap. Kalau apakah sudah ada informasi juga nih Pak Pandi, apakah dari PMI ini menyediakan kantong berapa, begitu cukup banyak atau berapa nih Pak infonya? Ya, ini tadi menyediakan kantong sebanyak 150 kantong. 150 kantong? Ya. Untuk jenis golongan darah yang diterima semuanya atau ada tertentu? Ya, dari PMI tadi seluruh golongan darah dapat diambil nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap. Nah, kalau di MTA Waru 1 Pak Pandi, ini kapan nih terakhir menjadi lokasi donor darah? Ini saya pensiun itu tahun 16. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu ini di Waru 1 ini, Mbak. Ya, sekitar 8 tahun yang lalu.
Oh begitu. Karena ini memang rolling ya Pak ya, muter ya di perwakilan Sukoharjo ya. Ya, jadi kan ada 12 kecamatan, 12 bulan juga, jadi tiap bulan itu ganti kecamatan. Masya Allah. Nah, kemarin kan ada di Maki, Maki 1. Februari ini ada di Peru 1. Nanti ganti bulan, ganti kecamatan, Mbak. Oh begitu. Siap. Nah ini bisa digambarkan juga Pak Pandi, bagaimana nih antusiasme warga cabang dengan adanya donor darah kali ini, atau mungkin dari masyarakat sekitar begitu? Ya, alhamdulillah warga Peru 1 untuk menghadapi donor darah kemarin diadakan kerja bakti untuk menghadapi donor darah dan juga menghadapi bulan Ramadan. Dan bagi yang masih muda, yang masih dapat diambil darah, kalau saya sudah tidak, Mbak, sudah 60 lebih. Ini giat-giat untuk donor darah, begitu. Baik, berarti Pak Supandi ini usianya Yoswani pun sudah 60 lebih nih? 67 nih Pak. Masya Allah, sehat-sehat selalu ya Pak Pandi ya. Masih aktif, semangat, ini jadi ketua juga. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini bisa diinformasikan juga nih Pak Pandi, mumpung ini juga disimak di berbagai wilayah. Ini apa nih sebetulnya latar belakang dan tujuan dengan diadakannya donor darah ini Pak Pandi? Ya, kita itu sebagai warga MTA yang sudah dulu itu, donor darah itu suatu fisabilillah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat pada ulil amri. Jadi oleh tadi pengurus dari perwakilan tausiah kepada yang donor darah ini merupakan beramal justru angfa'u muninas itu tunggalipun keterangan mau dinas. Jadi sebaik-baik manusia bermanfaat pada orang lain, maka dengan donor darah ini suatu kegiatan yang untuk beramal untuk orang lain. Insya Allah ini suatu kegiatan yang istiqomah istilahnya. Ini merupakan ibadah yang insya Allah lillahi ta'ala, dan semoga kegiatan yang istiqomah ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau dari saudara-saudara panitia gimana nih usaha atau kiat-kiatnya dalam rangka mengajak masyarakat untuk bisa donor darah juga nih Pak? Kemarin oleh panitia termasuk warga lain yang biasa donor darah sudah diberi kabar. Kemudian masjid dekat majelis ini kemarin ya diumumkan siapa yang menginginkan untuk donor darah. Dan ini tadi dari daerah Kelurahan Tegalsari WA pengebel tadi, kalau daftar sekarang donor darah dari warga selain warga MTA boleh tidak Pak? Langsung saya jawab boleh, silakan untuk datang ke sini untuk melaksanakan donor darah, begitu Mbak. Ya. Baik, nah ini mungkin kalau tadi ada yang belum sempat makan, belum sempat sarapan begitu sebelum donor, apakah juga disiapkan juga nih Pak untuk makan atau daharannya di sana? Alhamdulillah Mbak, jadi kegiatan ibu-ibu sejak tadi malam, termasuk saya tadi habis subuh ke sini itu sudah masak Mbak. Jadi alhamdulillah bagi pendonor darah sampai di sini adanya makanan, dan ini ada makan nasi yang apa adanya Mbak, disiapkan. Insya Allah ini sesuatu yang sangat bermanfaat insya Allah Mbak. Siap. Makan seadanya. Alhamdulillah. Baik, yang penting ini betul-betul bagaimana saling erat semuanya ya, termasuk tadi ibu-ibu ternyata sudah menyiapkan juga ini untuk makanan atau konsumsinya ya Pak Pandi ya. Ya betul Mbak. Baik, nah ini juga tambahan informasi kepada para pendengar Pak Pandi. Ini bisa diinfokan jadwal pengajian rutin kalau di cabang tempat Pak Pandi ini hari apa, jam berapa begitu Pak? Kalau
pengajian cabang nanti sore, tiap Selasa sore. Kalau Jumat sore itu TPQ. Muridnya siswanya 60. Alhamdulillah. Kemudian pembinanya 20, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian Sabtu sore pemuda. Ini kegiatan ngaji di cabang urus 1, Mbak. Iya. Jadi, Kalau yang Selasa sore ba'da asar atau ba'da maghrib? jadi siswa datang sebelum asar ada, paling lambat itu asar di sini itu banyak. Jadi diusahakan datang lebih awal. Kemudian beliau Ustadz yang mengisi itu mulai jam 4 sampai materi selesai. Jadi mulai jam 4 itu baru ngaji ya Ustadz, kemudian sampai materi selesai baru ditutup. Begitu, Mbak. Siap, alhamdulillah. Nah, kalau selain kajian rutin ada kegiatan lain Pak Pandi? Ya kalau di sini kegiatan-kegiatan yang lain termasuk panggilan-panggilan relawan kemarin untuk kerja bakti di sungai, bahwa di kecamatan sini semua kegiatan kecamatan dengan relawan banyak sekali panggilan, Mbak. Termasuk ketika 3 bulan yang lalu kerja bakti di Desa Grogol. Jadi banyak sekali kegiatan untuk lingkungan yang dipanggil oleh kecamatan. Selain itu juga Satgas komplit, tim 246 juga siap, dan elemen lain di sini sudah komplit, sudah siap semua, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Nah, ini terkait dengan kali ini kan momennya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan begitu ya Pak Pandi. Nah, ini bagaimana nih kalau dari cabang urus 1 untuk persiapannya utamanya nanti akan jadi lokasi nafar juga kah? Seperti apa nih Pak? Ya, insya Allah urus 1 nanti ditempati nafar pertama, kedua, ketiga yang sudah tidak dulu ditempati Istiqomah. Ada persiapannya, tadi sudah matur 2 hari yang lalu. Ini nanti setelah sebelum nafar itu pun perbaikan tempat-tempat yang penting, umpamanya di daerah dapur itu suatu yang sangat penting, Mbak. Ini juga akan diperbaiki karena selama 1 tahun ya istilahnya jarang-jarang untuk masak, maka di dapur pun diperbaiki. Kemudian lokasi-lokasi yang untuk tempat tidur yang nafar ini nanti proses diperbaiki. Kemudian nanti juga ada hubungannya dengan musola yang lain, karena tiap nafar di sini warga nafar nanti tiap tarweh itu dipanggil oleh musola-musola yang lain untuk ya, komunikasi dengan musola-musola di sekitar majelis, begitu, Mbak. Siap. Wah, berarti nanti siap ya, insya Allah akan dibuka di nafar yang periode pertama, kedua, ketiga ya Pak Pandi? Ya. Siap. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini begitu Pak Pandi, ini apa nih pesan yang bisa disampaikan kaitannya dengan donor darah kali ini? Semangat apa utamanya juga untuk motivasi yang masih muda-muda begitu Pak Pandi, monggo. Ya, tadi alhamdulillah ada tausiah beliau pengurus perwakilan yang di sini, titik beratnya bahwa donor darah itu merupakan suatu amal yang istilahnya bermanfaat kepada orang lain. Dengan pelaksanaan donor darah, permintaan dari pengurus panitia donor darah cabang Weru dan tadi dari cabang atau perwakilan, mohon kepada warga yang istiqomah melaksanakan donor darah lillahi ta'ala. Semua itu adalah beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi pelaksanaan lillahi ta'ala menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada pendonor yang telah daftar atau ikhlas sebagai amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti, Mbak? Siap. Satu lagi Pak Pandi sebelum kita akhiri. Nah, mungkin para pendengar yang ada di sekitar Urus 1 yang juga ingin bergabung mengaji di sana. Ini caranya gimana, Pak? Alhamdulillah ini di cabang Weru 1
pendaftar baru itu yang sepuh-sepuh banyak Mbak. Termasuk dari Suruhan itu tokoh wayang orang, pimpinan wayang orang. Ini ngaji di sini sekitar ya belum ada 1 tahun. Kemudian banyak sekali yang sepuh-sepuh ngaji di sini. Itu karena pertama manfaat dari kelompok. Jadi Urus 1 itu ada 13 kelompok. Alhamdulillah kelompok berjalan lancar. Tiap kelompok itu merupakan dakwah. Di sekitar kelompok itu ikut kelompok, kemudian kalau sudah mantap itu mengikuti ngaji di cabang. Itulah proses dakwah di cabang Urus 1 Mbak. Alhamdulillah. Siap, baik. Terima kasih sekali ini Bapak Supandi untuk informasinya di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu ya Pak Supandi. Amin. Ya, amin. Siap, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Ya baik pendengar, demikian tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Bapak Supandi yang kali ini sedang dilaksanakan donor darah di MTA Cabang Werus 1. Dan pendengar, untuk donor darah kali ini di MTA Cabang Werus 1 bekerja sama dengan PMI Sukoharjo. Dan kami break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan persamaan kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.